Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja kan? Semoga kita selalu baik-baik saja dan semoga kita selalu dalam lindungannya. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar IPS. Namun sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Doa selesai. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis lembaga sosial. Adapun materi ini untuk jenjang SMP atau MTS kelas 7 di semester ganjil. Sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu lembaga sosial, faktor-faktornya apa saja, syarat terbentuknya lembaga sosial, bahkan sampai norma yang mengatur di lembaga sosial. Selanjutnya kita akan belajar jenis dari lembaga sosial tersebut. Nah, sebelumnya kita akan lihat kompetensi inti dari materi ini, KI 3 dan KI 4. Selanjutnya kompetensi dasar yaitu KD 3.2 dan KD 4.2. Lanjut ke indikator pembelajaran. Selanjutnya ke tujuan pembelajaran. Oke, kita mulai dari kita tadi sudah berbicara apa itu lembaga sosial ya. Sekarang kita belajar jenis-jenis dari lembaga sosial. Oke, nah ini dari gambar ini kita bisa melihat, kira-kira teman-teman bisa menebak gak ya lembaga sosial itu apa saja? Nah, di situ ada gambar sekolah, ada gambar bank, ada gambar pasar, ada gambar gedung politik. Lah, itu merupakan salah satu jenis dari lembaga sosial. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat slide selanjutnya. Yaitu, jenis-jenis dari lembaga sosial sendiri itu yang pertama adalah lembaga keluarga, yang kedua lembaga pendidikan, yang ketiga lembaga ekonomi, yang keempat lembaga agama, yang kelima lembaga politik, dan yang paling terakhir adalah lembaga hukum. Jadi jenis-jenis lembaga sosial yang ada di Indonesia itu ada 6. Mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, mulai dari yang sempit sampai yang luas. Mulai dari lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, lembaga agama, lembaga politik, dan lembaga hukum. Oke, kita pelajari yang pertama yaitu lembaga keluarga. Lembaga keluarga sendiri merupakan suatu unit terkecil, unit sosial yang paling kecil dalam masyarakat, di mana terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Adapun keluarga ini terbentuk dari sebuah perkawinan yang sah menurut agama, adat, dan pemerintah. Nah, di setiap anggota keluarga ini dari ayah, ibu, dan anak pasti memiliki fungsi serta peran yang sangat jelas. Contohnya, ayah berperan sebagai kepala keluarga, di mana juga mempertanggungjawabkan dia harus bertanggung jawab mencari nafkah. Ibu berperan sebagai mengurus anak, mengatur anak, mendidik anak. Anak pun juga memiliki peran, yaitu membantu kedua orang tuanya. Di sini, Bu Putri ulangi lagi, lembaga keluarga itu unit yang paling kecil, terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Bu, kalau semisal terdiri dari ada paman, ada bibi, ya itu sebagai keluarga, bukan keluarga inti ya.
Kalau dalam keluarga inti atau lembaga keluarga di sini cukup terdiri ayah, ibu, dan anak yang lainnya sebagai pelengkap, namun harus didasari dengan perkawinan yang sah menurut agama, adat, dan pemerintah. Oke, selanjutnya yaitu tentang fungsi dari lembaga keluarga. Yang pertama adalah fungsi reproduksi. Oke, seseorang melakukan perkawinan di dalam lembaga keluarga itu, di mana ayah dan ibu itu pasti memiliki tujuan tertentu, pasti memiliki tujuan yang baik. Contoh misalnya di sini fungsi lembaga keluarga yang pertama adalah fungsi reproduksi. Yang dimaksud di sini adalah terdiri dari anak-anak sebagaimana wujud dari cinta kasih seorang suami istri dalam hal meneruskan keturunan. Jadi lembaga keluarga ini tujuannya pasti meneruskan keturunan dengan fungsi yang namanya fungsi reproduksi. Yang kedua yaitu fungsi sosialisasi. Fungsi sosialisasi di sini adalah lembaga keluarga memiliki fungsi dan peran dalam pembentukan kepribadian anak sesuai dengan harapan orang tua. Misalnya orang tua berkeinginan memiliki anak yang pandai, anak pasti nanti dididik disekolahkan. Ingin memiliki anak yang hafal Quran, pasti nanti disekolahkan atau diajari menghafalkan Al-Quran. Jadi sesuai dengan keinginan dan harapan orang tua masing-masing. Itu dinamakan fungsi sosialisasi. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi afeksi. Fungsi afeksi di sini anak pasti memerlukan rasa kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tua. Nah, ini supaya anak-anak menjadi memiliki moral. Jika tidak dididik, maka anak akan sulit dikendalikan. Nah, fungsi afeksi di sini yang lebih jelasnya itu sebagai penghasil rasa kasih sayang kepada anak, pemberi kasih sayang kepada anak. Selanjutnya fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi di sini ditekankan kepada seorang ayah, di mana ayah sebagai kepala keluarga yaitu mencari atau bekerja untuk mencari uang untuk keperluan sehari-hari atau kebutuhan keluarga, itu dinamakan fungsi ekonomi. Yang selanjutnya yaitu fungsi pengawasan sosial. Di sini setiap anggota keluarga harus melaksanakan kontrol atau pengawasan demi menjaga nama baik keluarga. Nah, menjaga nama baik keluarga di sini adalah sebagai fungsi pengawasan sosial. Selanjutnya adalah fungsi proteksi atau fungsi melindungi satu sama lain. Fungsi melindungi satu sama lain, ayah melindungi anaknya, ibu melindungi anaknya, seorang suami melindungi istrinya dan anak-anaknya. Itu dinamakan fungsi proteksi atau fungsi perlindungan. Yang terakhir yaitu fungsi pemberian status. Di sini, jika terjadi suatu pernikahan, maka status kedudukan yang baru yang diperoleh yang awalnya dia sendiri, laki-laki sendiri, perempuan sendiri, kemudian memperoleh status di masyarakat itu sebagai suami dan istri. Lah, itu dinamakan fungsi pemberian status. Bu Putri ulangi lagi, fungsi lembaga keluarga itu ada 7. Yang pertama, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi, fungsi afeksi, fungsi ekonomi, fungsi pengawasan sosial, fungsi proteksi, dan yang paling terakhir adalah fungsi pemberian status. Oke, selanjutnya yaitu terkait proses terbentuknya keluarga. Keluarga terbentuk dari perkawinan yang sah menurut agama, adat, dan pemerintah. Prosesnya bagaimana? Mulai dari tahap pernikahan. Dua orang insan menikah, kemudian berstatus sebagai suami istri. Proses selanjutnya di mana? Yaitu pemeliharaan anak. Setelah menikah nanti pasti dua orang insan itu memiliki anak. Di sini tugasnya apa? Prosesnya sebagai keluarga apa? Harus memelihara anak tersebut sampai dia tumbuh dewasa dengan keinginan dan harapan yang diinginkan. Selanjutnya yang tahap yang terakhir yaitu tahap keluarga dewasa. Di sini kedua insan tadi sudah memiliki anak banyak sehingga memiliki cucu, anaknya menikah dan memiliki cucu. Ini dinamakan proses terbentuknya keluarga, mulai dari tahap pernikahan, tahap pemeliharaan anak, dan tahap keluarga dewasa.
Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu lembaga pendidikan. Nah, kalian pasti tahu ketika kita menyebutkan lembaga pendidikan pasti kita tertuju pada kata-kata sekolah, betul. Salah satu contoh lembaga pendidikan yaitu sekolah. Untuk lebih jelasnya kita simak penjelasan berikut ini. Lembaga pendidikan adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Jadi, tempat berlangsungnya proses pendidikan itu dinamakan lembaga pendidikan. Nah, melalui praktek pendidikan ini, anak didik diajarkan untuk memahami tentang sejarah atau pengalaman budaya yang dapat ditransformasi dalam kehidupan yang akan mereka alami serta mempersiapkan mereka dalam menghadapi tantangan dan tuntutan yang ada di dalamnya. Jadi praktek yang ada di pendidikan itu mengajak seorang anak atau seorang peserta didik untuk memahami keadaan sekitar guna persiapan ketika nanti menghadapi masa depan. Itu dinamakan lembaga pendidikan. Oke, fungsi dari lembaga pendidikan itu yang pertama adalah mengurangi pengendalian orang tua. Nah, di sini ketika seseorang anak sudah dewasa, memang dia menurut kepada orang tuanya. Apa perkataan orang tua dituruti, namun di sini peran orang tua masih harus dilengkapi dengan lembaga pendidikan, contohnya sekolah. Ketika disekolahkan akan mengetahui perkembangan dunia seperti itu. Yang kedua adalah menyediakan sarana untuk pembangkangan. Pembangkangan di sini maksudnya seorang anak berpotensi memiliki sikap bangkang. Nah, di sini ketika seorang anak antara sekolah dan masyarakat memiliki suatu hal pemikiran yang terbuka. Nah, ketika seorang membangkang pasti memiliki pemikiran yang terbuka. Jadi intinya di sini menyediakan sarana pembangkangan itu untuk membuka pikiran dari anak tersebut. Fungsi yang ketiga yaitu mempertahankan sistem kelas sosial. Yang keempat yaitu memperpanjang masa remaja. Jadi pendidikan sekolah dapat memperlambat masa dewasa seseorang karena siswa masih tergantung secara ekonomi dari orang tua. Tuh. Selanjutnya yaitu jenis dari lembaga pendidikan. Yang pertama yaitu pendidikan formal. Di sini contohnya sekolah mulai dari TK, SD atau MI, SMP atau MTS, MA atau Aliyah sampai ke perguruan tinggi, itu dinamakan pendidikan formal. Yang kedua yaitu pendidikan non formal. Di sini tempat kursus. Terus misal kita tidak sekolah, kemudian kita mengambil kursus, kursus menjahit, komputer, itu dinamakan pendidikan non formal. Yang ketiga adalah pendidikan informal. Di sini adalah keluarga. Jadi keluarga juga termasuk lembaga pendidikan namun informal. Lanjut yang ketiga itu lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi di sini merupakan lembaga yang menangani masalah kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa yang diperlukan bagi kelangsungan hidup bermasyarakat. Yang dimaksud kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi ini adalah mulai dari kita memproduksi barang, kita menyalurkan barang, sampai kita memakan barang tersebut. Di dalam Undang-Undang Pasal 22 tahun 1945 menyatakan ada 3 lembaga ekonomi yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah koperasi. Koperasi ini merupakan lembaga ekonomi berwatak sosial sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Yang kedua yaitu BUMN atau disingkat Badan Usaha Milik Negara. Di sini bidang usaha dan produksi yang langsung diusahakan dan dikelola oleh negara. Yang ketiga yaitu BUMS, bidang usaha dan produksi yang langsung diusahakan dan dikelola oleh masyarakat atau swasta. Selanjutnya fungsi dari lembaga ekonomi yang pertama memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan.
Kedua, memberi pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter. Yang ketiga, memberikan pedoman tentang harga jual beli barang. Yang keempat, memberikan pedoman untuk menggunakan tenaga kerja. Yang kelima, memberikan pedoman tentang cara pengupahan. Dan keenam, memberikan pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja. Dan yang terakhir yaitu memberikan identitas bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu lembaga politik. Nah, lembaga politik itu apa? Lembaga politik itu merupakan seperangkat norma yang dijadikan kesepakatan bersama yang juga menyangkut bidang politik dan mengkhususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan dan wewenang. Nah, di sini lembaga politik berkaitan dengan eksekutif yaitu pemerintah, di mana kepala pemerintah adalah seorang presiden beserta wakil yang dibantu dengan para menteri. Yang kedua adalah lembaga legislatif, di sini adalah pembuat undang-undang yang mana memiliki kekuasaan. Ini adalah presiden dan DPR. Yudikatif, militer, keamanan serta partai politik. Nah, beberapa contoh lembaga politik yang ada di Indonesia adalah mulai dari MPR, presiden beserta wakilnya, DPR, DPD, pemerintah daerah, sampai DPRD. Fungsi dari lembaga politik yang pertama yaitu menghubungkan antara kekuasaan dan warga masyarakat sehingga keteraturan tertib sosial terpelihara. Selanjutnya yang kedua adalah mengatasi masalah administrasi dan tata tertib umum demi terciptanya keamanan dan ketentraman masyarakat. Yang selanjutnya adalah lembaga agama. Agama yang ada di Indonesia itu ada 6, mulai dari Kristen, Hindu, Buddha, Islam, Konghucu, dan Hindu. Nah, di sini lembaga agama merupakan lembaga yang mengatur kehidupan manusia dalam kaitannya dengan kehidupan beragama. Adapun ajaran agama ini sangat berperan dalam memperbaiki moral manusia, terutama yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia maupun dengan makhluk yang lainnya. Contoh lembaga agama di sini adalah MUI, Majelis Ulama Indonesia, atau Komunitas Wali Gereja Indonesia. Berikut adalah fungsi dari lembaga agama. Yang pertama, lembaga agama itu memiliki 2 fungsi. Yang pertama, fungsi manifest dan fungsi laten, fungsi sesungguhnya dan fungsi yang tersembunyi. Yang pertama, fungsi manifest yaitu adanya pola keyakinan yang menentukan sifat hubungan baik kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia. Yang kedua, adanya upacara ritual yang melambangkan keyakinan. Yang ketiga, adanya pola perilaku umat yang konsisten dengan ajaran-ajaran yang diyakininya. Itu fungsi manifest dari lembaga agama. Selanjutnya adalah fungsi laten. Fungsi laten di sini yang pertama sebagai tempat peribadatan. Yang kedua, semangat manusia untuk melaksanakan ajaran agama secara baik. Yang ketiga, semangat manusia untuk mengembangkan ajaran agama yang telah memacu semangat untuk mengembangkan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagaimana sudah jelas 2 fungsi lembaga agama yaitu fungsi manifest dan fungsi latennya. Kalau sudah jelas, kita lanjut pada lembaga sosial yang paling terakhir yaitu lembaga hukum. Di sini ada gambar timbangan, berarti menandakan lembaga hukum itu harus seimbang, harus adil. Apa sih lembaga hukum itu? Lembaga hukum itu merupakan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat dan juga hakim atau orang yang memutuskan suatu. Ketika ada perkara, orang yang memutuskan dalam persidangan itu dinamakan hakim. Lembaga hukum diciptakan untuk mengatur tingkah laku masyarakat dan harus dipatuhi. Jika terjadi pelanggaran, harus segera ditindak tegas sebagai jaminan dan kepentingan bersama. Contoh dari lembaga hukum yang ada di Indonesia yaitu KPK, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan lain sebagainya. Oke. Fungsi dari lembaga hukum yaitu sebagai sarana penggerak pembangunan, sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan lahir batin, sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial. Itu merupakan fungsi dari lembaga hukum. Kira-kira semuanya sudah paham? Oke, terima kasih.
Bagaimana anak-anak? Sudah paham atau belum dengan penjelasan yang buku tadi? Kalau kalian masih belum paham, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi farzuqhu ilayya inda hajati wa la tanzanihi ya rabbal alamin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.